Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Kalian masuk semua kan ya? Ya, alhamdulillah berarti kalian mau belajar ya untuk menjadi anak yang baik atau pintar. Sekarang Bapak akan melihat ekspresi kalian. Ekspresi senang untuk mengikuti belajar. Yo, ekspresinya yo. Ya, ayo Don. Insang. Ya, berarti kamu mau belajar. Berarti semangat. Yo, sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, baiklah kita berdoa. Dipimpin oleh Mas Sita. Silakan Mas Sita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dengan doa kita bisa belajar dengan baik ya, mengerti apa yang dijelaskan nanti sama Bapak ya. Sekarang saya tanya, sekarang bulan apa? Bulan Agustus, berarti hari kemerdekaan. Kita harus mengenang jasa-jasa para siapa? Pahlawan. Kita harus ingat, kita sudah enak. Pada zaman sekarang sudah enak, kita makan, kita kemana saja enak ya. Untuk itu, marilah kita
laptop ya. Kalian gampang. Artinya tidak sama dengan yang kemarin. Berarti kalian harus semangat. Harus mau apa? Belajar. Sekarang ya, Bapak akan tujuan pembelajaran ya, kalian akan mengetahui tentang AI ya, terus makna tadi ya, manfaat berpikir komputasional, dan lagi komponen berpikir komputasional. Kalian nanti tujuan itu sekarang ya, kalian harus tahu, harus mengikuti ya apa yang disampaikan oleh Bapak, harus mengerti. Tahu tidak? Kalau tidak mengerti, kalian harus apa? Belajar dan bertanya. Ya, kayaknya kalian kurang semangat ya, sama enggak? Semangat, gimana semangatnya? Ya? Semangat. Sekarang Bapak akan mengadakan stretching dulu. Ayo kalian berdiri. Kalian harus konsentrasi, fokus ya. Jangan memikirkan yang lain-lain. Kalian fokus. Ya. Fokus apa yang disampaikan oleh Bapak. Misalkan disuruh tepuk tangan. Ya, harus tepuk tangan ya. Tidak usah tepuk tangan, cuma dua misalkan. Ya tidak usah. Kalau ada tepuk tangannya harus pakai tepuk tangan. Ya, kalau tepuk tangan satu, ya, kalian harus apa? Konsentrasi, fokus dalam pembelajaran ini. Harus kalian punya apa? Pemikiran harus yang fokus ya. Yo, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua. Kan nggak usah tepuk, nggak usah tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, dua. Itu lagi. Ya berarti kalian harus konsentrasi. Ya satu kali lagi. Tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua. Bagus, baik, ini sudah konsentrasi. Fokus saya, tepuk tangan. Lagi. Ini dulu ya. Dulu harus semangat. Mau belajar harus semangat. Mau apa? Mau kalian harus jadi orang pintar. Saya akan menjelaskan tentang coding. Ya. Mungkin kalian tidak paham. Sekarang masih dasar ya. Untuk sekolah dasar sekarang masih dasar. Tentang pembelajaran coding. Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman seperti PC server, robot yang dirumuskan melalui berpikir komputasional. Artinya apa berpikir komputasional? Kita belajar dengan apa? Berkomunikasi dengan komputer. Berarti coding itu kita menggunakan komputer. Bapak katanya, siapa yang membuat komputer? Manusia. Berarti bisa apa? Karena yang membuat manusia bisa salah, bisa yang benar siapa? Manusia. Manusia itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Berarti kita tetap percaya kepada manusia. Ini cuma buatan juga manusia. Jadi berpikir komputasional, coding cara berkomunikasi dengan komputer. Semua yang ada itu menggunakan komputer. Seperti tadi AI. AI langsung ada jawab, ada pertanyaan. Apa yang kalian mau ditanya langsung kan? Kalau AI langsung kalian menerima.
Yang diminta apa? Nanti akan ada jawaban. Sehingga kalian akan saya jadi apa? Sampaikan mengetahui, ya, mengetahui tentang AI harus paham, ya, harus mengetahui tentang AI, ya. Sekarang lebih gampang, lebih mudah. Kalau kemarin mungkin kalian agak susah atau agak lambat. Terus berpikir komputasional. Ya, siapa yang tahu tentang berpikir komputasional? Ya, siapa? Ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis dan logis. Artinya, ya, kita melakukan sesuatu yang logis. Artinya yang betul, yang tepat sasaran. Bukan gampang membuat indah. Artinya harus logis untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep komputasi, ya. Sekarang manfaat. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa tujuan kita juga harus memetik manfaat. Apa manfaat dari berpikir komputasional? Ya, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Seperti yang tadi ada di YP cepat. Kalau kita membutuhkan sesuatu, ingin menanyakan sesuatu, kalian lebih dapat, berarti dapat apa kemampuan kita untuk menyelesaikan apa? Masalah. Bukan masalah apa? Masalah mungkin kalian ingin mengetahui jumlah. Misalkan contoh, ya, ingin mengetahui kalian ada di mana misalkan, atau jumlah 5 kali 5 berapa misalkan. Kalian lihat di sana akan lebih mudah. Terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Berarti kita lebih aktif. Ya, aktif untuk menyelesaikan masalah. Yang cara apa? Yaitu dengan gimana caranya, yang penting jangan melakukan kalian yang bukan, ya. Kalian harus melaksanakan apa yang diperintah, ya. Mempermudah pemahaman konsep-konsep kompleks yang banyak menjadi yang banyak bisa menjadi gampang atau kecil, ya. Kompleks banyak, ya. Kalau banyak kita sulit, tapi dengan zaman sekarang kita akan lebih sedikit. Berarti, ya, mempermudah pemahaman konsep komputer. Terus meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Seperti yang tadi, pemikiran kita harus logis, ya, harus sistematis, tidak kemana-mana. Apa tujuan kita? Apa yang diminta? Ya, kita harus konsen, ya, harus apa? Fokus, ya. Harus fokus kalian, ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di apa? Di pembelajaran itu, ya. Harus fokus, karena harus fokus. Seperti yang tadi, harus fokus, konsentrasi, ya, tidak kemana-mana. Kita harus mempunyai sifat keinginan untuk menjadi yang lebih baik. Sekarang juga akan kelompok berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian ketika kalian, ya, melakukan kegiatan setiap hari, ya, mengatur jadwal dan prioritas. Contoh, kalian mau ke sekolah, harus apa?
Di sana ada nantinya ada dekomposisi dan pengenalan pola abstraksi untuk mengetahui atau mengatur jadwal. Masalah jadwal bagian teman-teman anak-anak contoh dari dekomposisi. Kalian akan tahu akan ada waktu kalau dekomposisi itu siang, apalagi sore, itu termasuk dekomposisi berarti mengatur jadwal dan prioritas. Paginya kalau itu apa ya paginya tuh apa, terus ke sekolah, itu kalian kasih jadwal, artinya kebiasaan kalian supaya tetap tiap hari ya. Berarti tiap hari bangun tidur, terus mandi. Berarti harus mengatur jadwal dan prioritas. 2. Mengelola data dan informasi. Kalian harus tahu, harus mengetahui informasi. Data apa benar, apa salah ya. Harus mengetahui informasi, kalian harus tahu. Ya? Harus mengetahui data dan informasi yang ada. Ya, harus tahu informasi apa sekarang, ya. Yang ada sekarang apa, ya. Seperti tadi di AI ya, akan mengetahui informasi yang ada. Jangan mengikuti informasi yang hoax. Ada kasihkan banyak kan di AP informasi yang tidak benar. Kalian tidak boleh mengikuti. Kan banyak sekarang ada apa di Madura apa ya? Ada kan pesan? Sekarang ada di HP ada kan? Ada apa? Contohnya? Ya apa di Madura pesan? Ya ada Sambuya. Ya. Apa? Ada apa? Ada itu hoax ya. Itu tidak benar. Kalian sebagai siswa harus mengikuti yang benar, jangan mengikuti yang salah. Kalian masih muda-muda, kalian penerus apa salah? Penerus bangsa Sumatera yang ingin menjadi anak yang hebat terus ya. Kalian harus semangat. Terus menyelesaikan masalah dengan menggunakan logika dan sistematis. Artinya menggunakan apa? Otak atau pikiran ya, secara logika dan sistematis. Ya, kalian akan tahu kalau secara tidak secara logika akan amburadul sembarangan amburadul ya. Tapi dengan secara logika kalian akan gampang, akan mudah, akan menyelesaikan masalah yang ada. Artinya kita harus ingat berpikir komputasional itu apa, ya? Sekarang sudah lebih gampang. Apa? Lebih gampang artinya berpikir komputasional itu bekerja dengan apa? Dengan ya? Berpikir komputasional cara untuk berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan komputer ya, berkomunikasi dengan komputer ya. Sekarang komponen kalian tadi dijelaskan ya apa, disampaikan bahwa tujuan kita komponen berpikir komputasional ya. 1. Dekomposisi, mencari masalah menjadi bagian yang lebih kecil, awalnya besar ya, awalnya besar. Dengan dekomposisi kita menyelesaikan masalah lebih kecil atau lebih gampang.
penting dahulu ya. Yang penting dahulu baru kita yang muda ya, yang muda artinya yang mungkin yang sudah dulu jangan dikerjakan. Yang dikerjakan di belakang, yang dikerjakan di awal. Yang mudah apa yang gampang ya. Algoritma mengembangkan langkah-langkah sistem untuk menyelesaikan masalah. Artinya nanti akan ada jumlah ya. Jumlah yang ada nanti ya, hasil mengembangkan langkah-langkah sistem itu untuk menyelesaikan masalah ya. Mungkin dari pembelajaran ini anak-anak sudah paham? Ya, sudah paham ya. Nanti Bapak akan anak-anak akan dijadikan berkelompok. Ini coding matematika ya. Ada kelompok ya tentang coding matematika ya. Coding itu di sana ada nantinya ada warna-warna. Ada gambar, ada warna, ada jumlah. Berarti ini termasuk apa? Komponen berpikir komputasional ya. Berarti ada di sini nanti jumlahnya berapa ya, dekomposisinya apa ya, terus pengenalan polanya apa, dan abstraksinya ya. Kalian harus memahami juga ini menyelesaikan dengan gambarnya apa yang ada di tugas nanti ya. Kalian bakunya jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok langsung. Ayo pindah langsung. Ayo pindah. Ayo kemas ya, mestinya pindah langsung ya, langsung kelompok ayo. Ini kelompok 3. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 2. Ini kelompok berapa? Ya, kalian jawab ini ya. Jawab menyesuaikan barang ya, menyesuaikan apa yang ada di atas. Ya, coding itu juga ada di atas. Ini termasuk coding apa enggak? Termasuk coding. Ayo jawab. Ya, lihat. Ini lihat dulu ya. Ini berapa ya? Waktunya masih lama. Jangan kesusu ya. Ayo duduk. Ya duduk. Ayo duduk. Sini aja ya. Ya, jumlah. Pak. Ya. Ya, ya. Ya, terus. Oh, kelompok, belajar kelompok. Oh.
Gampang apa sulit? Gampang. Yang penting harus tahu jumlah di atas berapa jumlah ya. Pak. Kalian harus menyelesaikan dengan komponen-komponen yang ada. Komponen yang ada ya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, ya, harus tahu ya. Ya, harus tahu ya. Tidak cuma mengerjakan. Kalau betul berarti kalian sudah paham tentang pembelajaran coding ya. Ya. Nomor 2 sudah? Wah, pintar. Nomor 3? Wah, pintar-pintar. Berarti coding matematika ya. Pintar ya. Yo, siapa yang mau maju depan dulu?
kerjakan ya. Ini termasuk coding juga ya. Ya. Harus harus apa? Dan apa? Konsentrasi dan harus apa? Semangat. Yo. Harus yang keras dan ayo kerjakan. Ayo kerjakan ya. Ayo kerjakan. Ya kerjakan ya. Ayo kerjakan. Kalian